Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Wisteria yang beranggotakan Muhammad Fauzan Parendra, Kanita Sendra Kinanti, Sapa Dewi Maharini Dwi, dan Yuas Lintang, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terkait Bahaya COVID-19 terhadap tingginya angka kasus pemalsuan dokumen hasil tes swab COVID-19. Boleh dilanjut slide-nya. Berikut adalah table of contents dari presentasi kami pada kali ini. Selanjutnya, yang pertama adalah pendahuluan. Boleh lanjut? Di latar belakang kami menulis bahwa teknologi terus berkembang pesat pada masa kini, di mana perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia juga membawa kemajuan sehingga memudahkan segala aktivitas manusia. Namun di era pandemi COVID-19 ini, kejahatan-kejahatan tetap terus berlanjut, di mana kejahatan modern ini timbul dan tidak terlihat secara fisik. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan berbagai masalah seperti masalah kesehatan, ekonomi, politik, sosial, seluruh aspek kehidupan dan aktivitas yang dilakukan terpengaruh oleh kehadiran pandemi ini. Akan tetapi keberadaan pandemi mengakibatkan kesehatan masyarakat terancam. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan regulasi untuk memaksa masyarakat untuk tetap di rumah dengan menciptakan PPRI nomor 21 tahun 2020. Namun dalam pelaksanaannya memang masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang mengakibatkan kenaikan kasus positif COVID-19. Boleh dilanjut? Sekarang ada rumusan masalah di mana berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ini, terutama pembatasan sosial. Pemerintah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar dan atau masuk provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian pemerintah memperbaharui aturan tersebut dengan menerbitkan SE Satgas nomor 1 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19, di mana setiap masyarakat yang ingin melakukan perjalanan antar kota harus melakukan dan memiliki minimal hasil swab antigen dengan hasil negatif. Dengan adanya peluang ini timbul banyak usaha pemalsuan dokumen hasil swab yang tidak memerlukan tes dan tidak memakan biaya banyak. Boleh dilanjut? Kemudian di sini ada pertanyaan penelitian kami, ada 3. Ini bisa dibaca dalam slide ini. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Dari tujuan penelitian dan signifikansi penelitian kami ini, kami ingin mengukur dan mengetahui pengaruh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap tingginya angka kasus pemalsuan dokumen hasil tes swab COVID-19 dan tingkat kewaspadaan dan atau ketakutan masyarakat merupakan salah satu penyebab dari pemalsuan dokumen hasil tes swab COVID-19. Kemudian ada signifikansi penelitian yang dibagi menjadi 2, yaitu akademis dan praktis, di mana secara akademis kami mengharapkan penelitian ini dapat dipahami oleh masyarakat tentang adanya bahaya dan pengaruh yang diciptakan ataupun yang menyebabkan pandemi ini terus berlanjut. Di sisi lain, kami mengharapkan baik bagi para akademisi ataupun mahasiswa yang melaksanakan PKM maupun segala pihak yang mencari sebuah literatur, penelitian ini dapat menjadi sebuah sumber untuk meningkatkan pemahaman terkait sebuah fenomena. Adapun signifikansi penelitian yang praktisnya, kami mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lain dengan data yang terkandung dalam penelitian ini. Di sisi lain, kami berharap studi kriminologi dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam membuat arahan dan kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi lebih efektif dan tidak terlalu membebani semua pihak, terutama masyarakat. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada kajian pustaka, bisa dilanjut. Pertama ada kajian literatur yang jadi penelitian kami terdiri dari 5 literatur yang mendasari, yakni sebagai berikut. Lanjut. Yang pertama itu ada kajian teoritis. Yang pertama ada teori anomi. Jadi penelitian ini akan menggunakan teori anomi untuk melihat keadaan di mana adanya aturan yang tidak dilaksanakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat mengalami sebuah kondisi di mana ada ketidakaturan internal negara didorong dengan kekacauan yang terjadi yang diakibatkan oleh faktor eksternal yang dalam hal ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai anomi. Yang kedua ada variabel independen. Jadi variabel independen dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat terkait bahaya COVID-19. Lalu yang ketiga ada definisi variabel dependen. Jadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingginya angka kasus pemalsuan dokumen hasil tes swab COVID-19. Next. Ini kerangka berpikir yang menjadi dasar penelitian kami. Bisa dilihat. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Next.
Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan kuantitatif, di mana berdasarkan cakupan wilayah penelitian yang luas. Pendekatan kuantitatif akan mencari kebenaran melalui hubungan kausal linear, di mana hubungan tersebut dapat menganalisa keterkaitan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian peneliti. Selain itu, dikarenakan pendekatan kuantitatif menggunakan pengukuran yang terstandar dan cocok untuk membedakan sejumlah pendapat atau pengalaman ke dalam kategori respon yang ditetapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan pendekatan ini agar kuesioner yang disebarkan dapat diukur. Next. Kemudian ragam penelitian yang pertama ada tujuan. Penelitian ini ingin melihat tingkat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu dengan mengukur tingkat keterkaitan dan hubungan antara rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari COVID-19 dengan meningkatnya angka kasus pemalsuan dokumen hasil tes swab. Kemudian ada manfaat. Penelitian ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami bahaya dan pengaruh yang diciptakan ataupun yang menyebabkan pandemi ini terus berlanjut. Dengan melihat hasil dari kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, diharapkan hal tersebut dapat menambah tingkat kesadaran masyarakat akan tindakan-tindakan kejahatan nyata yang membahayakan tidak hanya untuk seseorang tetapi untuk masyarakat luas. Kemudian ada waktu. Waktu yang kami gunakan itu berlangsung selama 3 bulan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer ini kami melakukan survei berbentuk kuesioner dan data sekunder melalui berita dan penelitian terdahulu yang terkait. Next. Selanjutnya ada definisi konsep. Populasi yang kami gunakan yaitu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di daerah Jabodetabek. Kemudian sampel yang kami gunakan itu menggunakan survei berupa kuesioner untuk mendapatkan sampel. Nah, target sampel dalam uji pretest kami itu mencapai 67 responden, sementara target akhir kami mencapai 102 responden. Kemudian kriteria responden yang kami gunakan untuk survei antara lain pertama laki-laki atau perempuan berusia 18 sampai 64 tahun, kedua berdomisili di Jabodetabek, ketiga pernah melakukan tes web, keempat sering dan atau secara berkala melakukan aktivitas di luar rumah saat pandemi. Next. Selanjutnya teknik sampling data. Teknik yang kami gunakan yaitu purposive sampling atau judgmental sampling. Nah, penggunaan purposive sampling ini dilakukan untuk menimbang responden yang kami inginkan yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Kemudian lokasi penelitian kami itu cakupan wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian teknik analisis data. Peneliti ini menggunakan teknik analisis statistik inferensial dan dengan studi case control. Selanjutnya hipotesis penelitian. HO-nya yaitu tidak adanya pengaruh antara rendahnya kesadaran masyarakat terhadap meningkatnya angka kasus pemalsuan dokumen hasil tes web. H1-nya yaitu terdapat pengaruh antara rendahnya kesadaran masyarakat terhadap meningkatnya angka kasus pemalsuan dokumen hasil tes web. Next. Kemudian selanjutnya ada operasional konsep atau OK, bisa dilihat. Next. Kemudian hasil uji pretest. Hasil ini berjumlah 67 orang, di mana dengan rentan umur 17 sampai 25 tahun sebesar 76,3%, lalu rentan usia 26 hingga 64 sebesar 23,7%. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masuk ke bab 4 yaitu analisis data. Yang pertama ada dalam data statistik dari hasil teman-teman dari kuesioner. Di sini justru menunjukkan bahwa semakin besar kesadaran masyarakat, justru akan semakin besar juga permasalahan dokumen hasil swab COVID-19. Di sini dapat ditunjukkan dengan tabel yang ada di kiri, di mana untuk kategori kesadaran masyarakat tinggi dengan penggunaan hasil swab palsu tinggi, di sini tertuju ada 96 orang dan jauh lebih besar di antara kategori yang lainnya. Di sini juga
Itu menunjukkan bahwa signifikansi pada tabel chi-square berada pada nilai 0,414 yang menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada pengaruh antara rendahnya kesadaran masyarakat terhadap meningkatnya angka kasus pemalsuan dokumen hasil tes swab palsu. Di sini H0 akhirnya diterima dan H1 ditolak. Nilai signifikansi yang diterima agar H1 diterima harus di bawah 0,05. Selanjutnya masuk ke data sekunder. Di sini pengambilan data sekunder diambil dari artikel-artikel berita online yang terbit hanya pada tahun 2021 di Indonesia. Dan di sini untuk tabel yang di atas, di sini menemukan bahwa ada alasan menggunakan hasil swab palsu. Jumlah yang kami temukan adalah 8, sama dengan cara mendapatkan hasil swab palsu. Dan di sini juga merupakan hasil dari penyaringan isi berita online yang sebenarnya berbeda portal-portal beritanya, namun kasusnya juga sama. Di sini juga dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat memilih menggunakan hasil swab palsu karena dinilai lebih praktis dan cepat dibanding menjalankan proses swab yang resmi. Di sini ada 4 dari 8 menunjukkan 50%. Lalu cara untuk mendapatkan swab palsu didominasi dengan menggunakan orang dalam, yaitu 6 dari 8. Nah, di sini analisis teori menunjukkan bahwa sesuai dengan teori anomi yang menggambarkan bahwa ada perubahan masif yang tidak disertai dengan peningkatan budaya negatif. Disertai dengan budaya negatif. Dalam hal ini budaya negatif sebenarnya tercipta dari para oknum yang pada data sebelumnya menawarkan hasil tes swab negatif, serta masyarakat yang terpengaruh dalam pengambilan keputusan penggunaan tes swab menimbang untung dan rugi yang mereka dapatkan. Sini ada analisis pembandingan dan penelitian. Keterkaitan antara penelitian sebelumnya, artikel jurnal sebelumnya. Yang pertama adalah artikel interpretasi kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat. Perbandingan yang bisa dipaparkan dengan artikel jurnal ini adalah ada keterkaitan antara bahaya dari pemalsuan dokumen yang merupakan murni pelanggaran hukum. Dan di sini sebenarnya peran aturan merupakan hal yang penting untuk penekanan agar masyarakat lebih bisa memahami hukum. Yang kedua adalah artikel pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dokumen untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dengan studi kasus putusan nomor 482 PIDB nomor 2012 Pengadilan Negeri Sleman. Perbandingan dari artikel jurnal ini dengan penelitian adalah bahwa pemalsuan dokumen tersebut jelas melakukan pemalsuan intelektual dari pihak rumah sakit atau puskesmas yang data serta format suratnya diambil, serta dengan maknaan dari pemalsuan dokumen palsu yang sama. Terus selanjutnya adalah artikel COVID-19 Pandemic, Public Health and Epidemiology. Perbandingan yang dipaparkan adalah dengan kesamaan bahwa memang ada program promosi kesehatan yang dilakukan oleh negara dalam hal ini, namun temuan yang ditemukan oleh kami adalah, dan artikel tersebut tidak ada, bahwa ada dimensi sosial dan psikologis yang sebenarnya mempengaruhi mengapa pada akhirnya program tersebut gagal dan pandemi terus menyebar. Lalu lanjutannya adalah artikel COVID-19 and Indonesia. Artikel ini sebenarnya kurang memiliki relevansi terhadap penelitian karena fokus penelitian yang lebih banyak mengarah kepada masyarakat luas ketimbang penyebaran COVID-19 yang ada pada artikel. Dan kesinambungan yang diberikan adalah adanya hubungan kesadaran dengan penyebaran COVID-19. Saran dan rekomendasi pencegahan yang ditawarkan oleh artikel ini akan cukup sulit sebenarnya untuk diimplementasikan. Masalahnya bukan pada penyakit, namun pada masyarakat dan oknum. Yang terakhir adalah artikel The Possible Threat of Faking COVID-19 Diagnostic Test and Vaccination Certifications, Call to an Immediate Action. Kaitan antara artikel jurnal ini dengan penelitian terdapat pada bagaimana akhirnya pemalsuan dokumen benar-benar membutuhkan perhatian khusus. Dalam hal ini, penelitian membuktikan bahwa memang pemerintah seharusnya bertindak lebih tegas dan ketat menimbang banyaknya kasus pemalsuan yang terjadi yang dilakukan oleh oknum. Terakhir ada kesimpulan, boleh dilanjut. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah penggunaan hasil tes swab palsu tidak dapat didorong oleh ketidaksadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19, serta tidak terdapat pengaruh antara kesadaran masyarakat yang rendah terhadap peningkatan penggunaan hasil swab palsu. Dan di sini ada saran akademis dan saran praktis yang dapat dibaca lebih lanjut di dalam tabel dalam presentasi kali ini. Boleh dilanjut? Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga hasil penelitian kami membantu para penonton yang ada dalam video YouTube kali ini. Terima kasih.